akan melakukan praktek ujian kimia dengan judul membuat indikator alami. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah peserta didik dapat membuat indikator alami. Kemudian peserta didik dapat memahami sifat dari larutan yang akan diuji. Apakah larutan tersebut bersifat asam, basa, netral? Dan sekarang kita akan dapat pengantar dari Bapak. Sebagai guru mata pelajaran praktek pada hari ini kelas 12 IPA 1 dan 2. Baik. Jadi hari ini adalah hari keempat dalam kita melakukan ujian praktek bagi kelas 12 sebelum masuk dalam ujian sekolah dan ujian nasional. Jadi nilai praktek menjadi nilai yang juga menentukan Anda lulus atau tidak dalam ujian sekolah nanti pada tanggal 18 sampai tanggal 26 April. Oleh karena itu maka semua guru mata pelajaran yang mengampu mata pelajaran yang membutuhkan praktek itu semuanya harus berjalan sesuai dengan jadwal. Hari ini kalian semua ada praktek mata pelajaran ini di bawah bimbingan oleh guru mata pelajaran dan juga sebagai guru yang membimbing Anda dalam praktek. Oleh karena itu alat-alat yang ada di depan Anda ini, ya, alat-alat yang ada di sekitar Anda sebagian besar ini, sedangkan ada pun alat-alat yang lain yang diadakan lewat mungkin Anda beli di kios, beli di toko dan sebagainya, itu adalah alat yang dibutuhkan untuk praktek. Mengapa perlu praktek? Karena Anda juga butuh tentang bagaimana ilmu yang Anda dapat dari Bapak Ibu guru harus diwujudkan dalam bentuk praktek. Nah, yang lalu itu adik-adik sekalian menerima teori bagaimana menyatukan satu zat dengan zat lain, satu barang dengan barang lain atau alat-alat yang lain ada, lalu itu dibuat dalam bentuk praktek. Praktek ini menjadi sebuah jalan yang Anda tempuh untuk memperoleh nilai sebelum masuk dalam ujian sekolah. Oleh karena itu, semua bahan-bahan yang ada di depan Anda ini diramu, kemudian dipadukan dari berbagai bahan yang ada, terbentuklah sebuah hasil praktek yang dibacakan oleh ibu tadi. Yang kedua, alat-alat yang ada yang Anda pegang ini masih tercecer. Jadi jagalah alat-alat ini sehingga tidak cepat rusak, karena bukan hanya hari ini saja Anda gunakan, tetapi nanti akan digunakan ke depannya. Oleh karena itu, sekalipun banyak alat yang tercecer ini, nanti kita akan benahi sebagai aman, sehingga nanti ke depannya Anda juga bisa gunakan secara berkelanjutan. Sedangkan kekurangan pasti banyak. Saya akan ngomong dengan bendahara untuk konsultasi dengan guru mata pelajaran IPA semua. Hal-hal apalagi yang masih kurang nanti kita akan benahi dan kita penuhi, sehingga ke depannya prakteknya itu lebih bagus lagi, yang sampai ada kurang alat ini dan alat itu. Termasuk juga pakaian praktek bagi IPA nanti kita akan adakan lewat dalam BOS, dan saya juga konsultasi dengan benar untuk kita adakan itu. Tapi nanti saya dapat informasi dari guru mata pelajaran, ya kebutuhan-kebutuhan apa nanti kita bisa akomodir di dalam BOS. Barangkali demikian itu. Atas kesempatan diberikan kepada saya terima kasih kepada ibu, bahkan juga adik-adik sekalian. Silakan melakukan praktek pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Kelompok pertama akan membuat larutan KOH dicampur dengan masing-masing ekstrak kembang sepatu, trompet ungu, kemudian dengan kunyit. Kemudian kelompok 2 kemudian menentukan dari sifat larutan KOH itu apa? Asam, basa, atau netral. Kemudian kelompok 2 akan mencampurkan larutan soda kue dicampur dengan ekstrak kembang sepatu, bunga trompet ungu, kunyit, kemudian menentukan dari sifat larutan dari
soda kue tersebut apakah asam, basa, atau netral. Dan kelompok 3 akan mempraktekkan air jeruk dicampur dengan masing-masing dicampur dengan ekstrak kembang sepatu, trompet ungu dengan kunyit, dengan menentukan apakah larutan tersebut bersifat asam, basa, atau netral. Dan kelompok 4 akan mempraktekkan asam cuka, larutan asam cuka dicampur dengan ekstrak kembang sepatu, trompet ungu dengan kunyit, dan menentukan apakah larutan cuka tersebut bersifat asam, basa, atau netral. Itu saja. Silakan dalam kelompok masing-masing kerjakan. Selamat siang bagi kita semua. Kami dari kelas 12 IPA 2 akan melakukan uji coba praktikum kimia yang berjudul indikator alami asam dan basa. Kita langsung saja pada bahannya. Bahan yang pertama ada ekstrak bunga kembang sepatu, yang kedua ekstrak bunga trompet ungu, dan yang ketiga perasan air kunyit. Dan keempat ada larutan KOH. Kita akan lanjutkan dengan langkah-langkahnya. Langkah pertama kita ambil 3 tabung reaksi isi dengan KOH. Sedikit-sedikit saja. Sedikit saja panas itu. Oke, sekarang kita akan menuangkan langkah pertama. Mari kita tuangkan dengan ekstrak bunga kembang sepatu. Ya. Langkah kedua kita akan menuangkan ekstrak bunga trompet ungu. Satu-satu. Yang ketiga kita akan menuangkan perasan air kunyit. Masing-masing tabung reaksi. Kemudian kita mengkocok. Goyangkan. Iya, sama saja. Menggoyangkan dan mengocok itu selesai. Oke, sekarang mari kita melihat perubahan warna yang terjadi pada larutan. Pada larutan KOH dengan ekstrak bunga kembang sepatu, ekstrak bunga trompet dengan perasan air kunyit. Oke. Tadi larutan ekstrak bunga kembang sepatu yang mulanya warna merah berubah menjadi warna di atasnya berubah menjadi biru menjadi hijau dan warna di dasarnya menjadi kuning. Dan warna bunga trompet ungu yang mulanya berwarna ungu tua menjadi warna orange tua. Dan yang ketiga, warna perasan air kunyit yang mulanya warna kuning menjadi warna hitam dan di dasarnya berwarna merah muda. Merah muda. Sifat larutan yang dipuji netral. Sifat larutan yang dipuji sifat netral. Sekian dari kami 12 IPA 2. Sekian dan terima kasih. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 dari kelas 12 IPA 1 ingin mempraktekkan uji coba indikator alami. Jadi untuk lebih jelasnya saya persilakan salah satu teman kelompok saya untuk menjelaskan cara pembuatan. Saya serahkan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melakukan uji coba
terhadap perasan jeruk, bunga trompet ungu, kunyit, dan kembang sepatu. Pertama, kita akan melihat bahannya terlebih dahulu. Di sini terdapat perasan jeruk, lalu ada bunga kembang sepatu, dan ini ekstranya. Terus ini ada bunga trompet ungu, dan ini ekstra perasannya. Lalu ada kunyit, dan bahan utamanya ada tabung. Alat. Pertama kita akan ambil alatnya terlebih dahulu. Kita akan mengambil 3 tabung dengan mengisi tabung pertama dengan ketiga tabung ini dengan air jeruk. Sekarang tabung ini kami sudah isi dengan perasan air jeruk. Tabung pertama kami akan isi dengan ekstra bunga kembang sepatu. Sebelum kita lanjut materi kedua dan ketiga, kita akan melihat terlebih dahulu pada percobaan pertama air jeruk dengan bunga kembang sepatu. Teman-teman bisa lihat di sini air jeruk sama ekstra bunga kembang sepatu. Perasan air jeruknya mengendap di bawah tabung, lalu perasan ekstra bunga kembang sepatu pertama yang berwarna ungu berubah menjadi warna merah. Silakan simpan. Warna merah. Tetap warna merah. Tabung kedua kita isi dengan ekstra bunga trompet ungu. Teman-teman silakan lihat perasan air jeruk dengan trompet ungu terjadi perubahan warna dari ungu menjadi pink, dan di bawahnya terdapat endapan perasan jeruk, lalu di atasnya terdapat gelembung-gelembung kecil. Silakan simpan. Tabung ketiga kita isi dengan kunyit.
akan dilihat teman-teman, di tabung ini terdapat campuran ekstra perasan jeruk sama kunyit. Di bawahnya ada endapan perasan jeruk, lalu ada gelembung dan warnanya tidak berubah, tetap warna ungu tua, kuning tua. Jadi teman-teman, di uji coba kami kali ini membuat indikator alami bersifat asam. Itu saja dari kami. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan melaksanakan uji coba praktikum kimia dengan judul materi indikator alamiah. Kami akan mempraktekkan mencampurkan soda kue dengan ekstrak bunga kembang sepatu, soda kue dengan bunga trompet ungu, dan yang ketiga mencampurkan soda dengan perasan air kunyit. Sekarang kami akan mengambil 3 tabung reaksi, lalu masing-masing kami akan mengisi dengan soda kue. Oke, kami telah mengisi 3 tabung reaksi dengan soda kue, dan sekarang kami akan mencampurkan dengan ekstra daun kembang sepatu, bunga kembang sepatu, bunga trompet ungu, dan perasan air kunyit. Pertama, kita harus campurkan dengan bunga kembang sepatu. Yang kedua, mencampurkan soda kue dengan bunga trompet ungu. Dan yang ketiga, mencampurkan soda kue dengan perasan air kunyit. Oke, kami telah mencampurkan ketiga cairan tersebut. Sekarang kami akan menggoyang-goyangkan tabung reaksi bersama soda kue tersebut. Oke, kami telah menggoyang-goyangkan tabung reaksi dan mencampurkan larutan soda dengan ketiga ekstra air tersebut, dan kita lihat reaksi yang terjadi. Ini bunga kembang sepatu kita campurkan dengan soda, dan lihat reaksi yang terjadi, mempunyai endapan dan mempunyai gelembung-gelembung serta ada perubahan warna. Dan yang kedua, kita mencampurkan campuran bunga trompet ungu dengan soda, juga mempunyai endapan dan gelembung-gelembung gas, dan mempunyai perubahan warna dari ungu menjadi hijau lumut.
dan larutan tersebut bersifat basah. Dan yang ketiga, larutan air kunyit dengan soda dicampurkan dan terjadi perubahan warna serta mempunyai endapan tetapi tidak mempunyai gelembung udara. Dan warna yang berubah dari kuning menjadi coklat tua. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, 1, 2, 3. Kelompok pertama akan membuat larutan KOH dicampur dengan masing-masing ekstrak kembang sepatu, trompet ungu, kemudian dengan kunyit. Kemudian kelompok 2 kemudian menentukan dari sifat larutan KOH itu apa? Asam, basa, atau netral. Kemudian kelompok 2 akan mencampurkan larutan soda kue dicampur dengan ekstrak kembang sepatu, bunga trompet ungu, kunyit, kemudian menentukan dari sifat larutan dari soda kue tersebut apakah asam, basa, atau netral. Dan kelompok 3 akan mempraktekkan air jeruk dicampur dengan masing-masing dicampur dengan ekstrak kembang sepatu, trompet ungu dengan kunyit, dengan menentukan apakah larutan tersebut bersifat asam, basa, atau netral. Dan kelompok 4 akan mempraktekkan asam cuka, larutan asam cuka dicampur dengan ekstrak kembang sepatu, trompet ungu dengan kunyit, dan menentukan apakah larutan cuka tersebut bersifat asam, basa, atau netral. Itu saja. Silakan dalam kelompok masing-masing kerjakan. Salam, selamat siang teman-teman. Kami dari kelas 12 IPA 1 akan melakukan uji coba praktikum kimia dengan judul membuat indikator alami. Dan di situ kami punya bahan, ada ekstrak trompet ungu, ekstrak bunga kembang sepatu, dan kunyit. Dan di sini ada larutan asam cuka. Jadi kami akan mencampurkan semua bahan ini. Kami akan mengambil 3 tabung reaksi. Dan dari ketiga tabung reaksi ini masing-masing akan diisi dengan larutan cuka. Tolong pegang. Tabung kedua. Dan tabung pertama kami akan mengisi ekstrak kembang sepatu. Oh my god. Tabung kedua ekstrak trompet ungu. Tabung ketiga kunyit. Dan kita akan campurkan dengan cara menggoyang tabung reaksi. Dari tabung yang pertama yang kita isi larutan cuka dengan ekstrak kembang sepatu, kita melihat
terjadi perubahan warna dari merah agak tua menjadi merah muda, dan ini bersifat asam. Kita simpan di sini. Dan ini larutan asam cuka dengan bunga trompet ungu. Dan di sini kita lihat terjadi perubahan warna juga dari ungu pekat menjadi ungu muda. Maaf, ini merah muda. Dan kita simpan, ini larutan bersifat asam. Dan ini yang ketiga, larutan asam cuka dengan kunyit. Di sini kita lihat sama-sama bahwa terjadi perubahan warna dari kuning tua menjadi kuning terang, kuning muda ya. Ini juga larutan bersifat asam. Dari ketiga larutan ini, kita dapat simpulkan bahwa larutan asam cuka merupakan asam lemah. Itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke, dari kegiatan yang kalian lakukan, dari 4 kegiatan yang kalian lakukan, yang pertama KOH, kemudian yang kedua soda kue, yang ketiga perasan air jeruk, yang keempat larutan cuka, semua kalian lakukan dengan baik. Kemudian dari ekstraknya, berarti ekstrak yang baik untuk menguji apakah larutan tersebut asam, basa, atau netral. Kemudian rangkaian dari praktikum kita hari ini, sebelumnya saya minta dari masing-masing kelompok untuk menyimpulkan kegiatan yang kalian lakukan hari ini. Hasil uji coba praktek kami, saya akan menyimpulkan bahwa soda kue termasuk dalam basa lemah. Sekian dan terima kasih. Dari hasil uji coba kami bahwa KOH merupakan basa kuat. Sekian dan terima kasih. Hasil uji coba yang kami lakukan tadi, kami dapat simpulkan bahwa perasan air jeruk termasuk asam lemah. Itu saja, terima kasih. Berdasarkan hasil uji coba kami simpulkan bahwa larutan asam cuka merupakan asam lemah. Sekian, terima kasih. 1, 2, 3. Demikian rangkaian praktikum kali ini. Sekian dan terima kasih. Silakan. Sekian dan terima kasih. Mari kita aplaus bersama. Oh ya, ulang. Iya, aplaus bersama. Oke.